Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Heti Indah Rahayu, JGP Angkatan 9 dari SMK Intensif Baitus Salam, Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Video ini berisi tentang koneksi antar materi dari modul 1.4 tentang budaya positif. Pada video ini akan dibahas kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus bisa mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut bisa dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Seorang guru penggerak harus bisa menerapkan disiplin positif di lingkungan sekolah. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Anak yang memiliki disiplin diri dapat mengontrol dirinya dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan dari paksaan atau hukuman. Seorang guru penggerak harus memahami motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Jika siswa kita masih termotivasi nomor 1 dan nomor 2, maka seorang guru penggerak harus menguatkan motivasi internal dalam diri siswa. Kita harus bisa memotivasi siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini, dan menghindari hukuman dan penghargaan agar meminimalisir motivasi eksternal dari dalam murid. Seorang guru penggerak juga harus menerapkan posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum, yang kedua, pemantau, yang ketiga, pembuat rasa bersalah, yang keempat, teman, dan yang kelima, manajer. Seorang guru yang baik harus memposisikan dirinya menjadi kontrol manager. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Pada posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang guru penggerak harus mampu membuat keyakinan kelas dan menerapkannya di lingkungan sekolah. Guru berperan dalam pembentukan keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa kalimat positif yang mudah diingat seluruh siswa, yang mempunyai nilai-nilai kebajikan dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Setelah guru memahami posisi kontrol manajer dan membuat keyakinan kelas, guru harus menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi membantu murid untuk menemukan tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuannya adalah menjadi murid yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Guru yang bertindak sebagai manajer akan melakukan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya mengetahui bahwa hubungan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menekankan pentingnya pendidikan yang berpusat pada murid. Budaya positif dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid, di mana murid merasa dihargai dan diberdayakan.
Selanjutnya, hubungan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah menekankan pentingnya guru sebagai pemimpin pembelajaran. Budaya positif dapat membantu guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang efektif. Guru dapat membangun hubungan yang positif dengan murid dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian, hubungan budaya positif dengan visi guru penggerak adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan budaya positif dapat membantu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Murid dapat mengembangkan potensinya secara optimal dan menjadi warga negara yang baik. Setelah mempelajari modul 1.4 budaya positif, saya melakukan refleksi dengan melakukan pemahaman tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari dalam modul 1.4 dengan cukup baik. Saya merasa bahwa materi modul ini disajikan dengan jelas dan mudah dipahami. Seluruh konsep ini harus diresapi dalam diri dan dibagikan kepada teman sejawat. Ada beberapa hal yang menarik dan di luar dugaan saya, yakni 1. Disiplin positif tidak hanya tentang hukuman, tetapi juga tentang penguatan positif. Yang kedua, teori motivasi menunjukkan bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, dan motivasi perilaku manusia dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan tersebut. Yang ketiga, posisi kontrol restitusi adalah cara yang efektif untuk mengajarkan murid tentang tanggung jawab dan disiplin. Segitiga restitusi adalah proses kolaboratif yang melibatkan murid, guru, dan orang tua. Dengan mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini, terdapat perubahan cara berpikir saya. Saya menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, dan saya menjadi lebih positif dan konstruktif. Saya menyadari bahwa budaya positif dapat diciptakan dengan membangun hubungan yang positif dengan murid, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan aman, serta memberikan penguatan positif. Setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini, saya menerapkan konsep-konsep inti dalam modul ini di kelas saya. Di antaranya, saya mulai menerapkan posisi kontrol restitusi. Ketika murid saya melakukan kesalahan, saya melakukan percakapan dengan murid tersebut untuk memahami apa yang terjadi dan bagaimana murid dapat memperbaiki kesalahannya. Saya juga memberikan penguatan positif kepada murid tersebut ketika murid telah memperbaiki kesalahannya. Dengan menerapkan posisi kontrol manager, saya merasa senang dan puas ketika murid saya dapat memperbaiki kesalahannya dan berperilaku jauh lebih baik. Berdasarkan pengalaman saya merasa bahwa saya sudah cukup baik dalam menerapkan konsep-konsep inti dalam modul 1.4 budaya positif. Namun, saya masih perlu memperbaiki beberapa hal, yakni membangun hubungan yang lebih positif dengan murid, menciptakan lingkungan belajar yang lebih menyenangkan dan aman, memberikan penguatan positif yang lebih bermakna. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang paling sering saya pakai adalah posisi kontrol pemantau. Saya merasa bahwa dengan kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi serta menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya mulai menggunakan posisi kontrol yang lebih positif, yaitu posisi kontrol manager. Saya merasa bahwa posisi kontrol yang lebih positif dapat membantu murid untuk belajar dan berkembang. Sebelum mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya ternyata pernah menerapkan segitiga restitusi. Setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini, saya mulai menyadari bahwa yang saya lakukan ketika menangani masalah murid saya adalah restitusi. Saya melakukan percakapan dengan murid untuk memahami apa yang terjadi dan bagaimana murid dapat memperbaiki kesalahannya. Saya juga memberikan penguatan positif kepada murid tersebut ketika murid telah memperbaiki kesalahannya. Saya merasa bahwa segitiga restitusi adalah cara yang efektif untuk mengajarkan murid tentang tanggung jawab dan disiplin, menguatkan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul 1.4 tentang budaya positif, saya juga merasa penting untuk mendalami keterampilan komunikasi yang efektif, keterampilan manajemen kelas, keterampilan penyelesaian konflik dalam proses
menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Berdasarkan refleksi yang telah saya lakukan, saya akan melakukan hal-hal berikut ini untuk mengembangkan diri dalam menciptakan budaya positif, meningkatkan keterampilan komunikasi yang efektif, meningkatkan keterampilan manajemen kelas, meningkatkan keterampilan penyelesaian konflik, membaca buku dan artikel tentang budaya positif, dan berdiskusi serta berkolaborasi dengan teman sejawat. Dan demikian video saya tentang budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.